Baik, saya kembali lagi masuk ke perang Siffin, Muawiyah. 80.000 sahabat Nabi wafat, meninggal dunia. Subhanallah. Apa sebabnya? Konflik politik yang mengatasnamakan agama. Muncul fitnah. Khalifah Utsman korupsi. KKN. Singkat cerita, terjadi demo besar-besaran. 40 hari 40 malam Khalifah Utsman tidak bisa keluar rumah. Di malam ke-40 para peserta demonstran manjat dinding rumahnya. Khalifah sedang tahajud, ditungguin sesek kamarnya. Selesai tahajud, Khalifah langsung membaca Al-Quran, lalu ditusuk dadanya. Darah muncrat membasahi Al-Quran yang sedang dibaca beliau. Khalifah Utsman wafat syahid. Pelajaran buat kita, yang membunuh Khalifah Utsman bukan kafir Quraisy. Yang membunuhnya bukan Yahudi, tapi yang membunuhnya sahabat Nabi sendiri. Ini konflik politik yang dijuduli dengan konflik keagamaan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Dan tidak lama Nabi wafat, meninggal dunia, perkara yang sangat Nabi khawatirkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayf, apabila umatku ini sudah menghunus pedang mereka, sudah menghunus senjata antara sesama mereka. Ini kita tidak bicara dengan orang lain, antar sesama mereka sendiri. Lam yurfa, ini tidak akan pernah selesai sampai datangnya hari kiamat. Perkara yang sangat Nabi khawatirkan adalah ketika umat ini saling membinasakan, saling menghalalkan darah. Ada hadis sahih, Nabi sholat semalam suntuk, berdoanya panjang. Nah, sahabat tanya, apa yang engkau minta ya Rasul? Aku minta kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan bencana alam. Allah kabulkan. Aku minta kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan wabah, termasuk Covid barangkali. Allah kabulkan. Nah, di poin nomor 3, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan antar sesama mereka. Doa ini belum dikabulkan, dan inilah perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi ketika umat Islam ini saling membinasakan atas nama agama. Tidak lama Nabi wafat, di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau 12 tahun. Makanya berpuasa itu nggak boleh lama-lama. Karena beliau lebih dari 10 tahun muncul masalah, muncul fitnah. Khalifah Utsman korupsi, KKN. Singkat cerita, terjadi demo besar-besaran. 40 hari 40 malam Khalifah Utsman tidak bisa keluar rumah. Di malam ke-40 para peserta demonstran manjat dinding rumahnya. Khalifah sedang tahajud, ditungguin sesek kamarnya. Selesai tahajud, Khalifah langsung membaca Al-Quran, lalu ditusuk dadanya. Darah muncrat membasahi Al-Quran yang sedang dibaca beliau. Khalifah Utsman wafat syahid. Pelajaran buat kita, yang membunuh Khalifah Utsman bukan kafir Quraisy. Yang membunuhnya bukan Yahudi, tapi yang membunuhnya sahabat Nabi sendiri. Ini konflik politik yang dijuduli dengan konflik keagamaan. Enggak lama di baiat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, muncul isu Ali dalang pembunuh Utsman, dan banyak yang percaya. Umat Islam pecah dua, separuh mendukung Khalifah Ali dan berbaiat, separuh menolak berbaiat.
Maka orang-orang menghubungi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang sedang umrah. Aisyah bersama kaum muslimin melakukan demo di Basrah. Makanya saya menganut fikih, Pak. Demo itu haram. Karena sudah ada tragedi berdarah-darahnya. Kalau saya nganut fikihnya begitu. Ada yang nganut fikihnya demo itu mubah. Kalau saya haram. Nganut fikih yang sedemikian rupa. Demo besar-besaran di Basrah. Ada provokator cikal bakal Khawarij namanya Jalabah. Dia panah gubernur Basrah yang sedang mendamaikan masa demonstrasi. Tepat di jantung, wafat meninggal dunia. Dilaporkan kepada Khalifah Ali, maka tak tanggung-tanggung terjadi perang saudara pertama kali dalam sejarah Islam. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib, komandan tempurnya Amr bin As radhiyallahu an, Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu an, melawan kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin, komandan tempurnya Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, perang saudara. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Bukan melawan kafir Quraisy, tapi perang saudara. Agak bingung mendefinisikan itu syahid atau tidak itu. Ini apa sebabnya? Provokasi. Inilah politik sebetulnya. Makanya kita mesti cerdas dengan konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin. Perang pertama namanya perang Jamal. Akhirnya Imam Ali berdamai dengan Aisyah pada akhirnya, tapi menyesali semuanya. Kata Aisyah, seandainya waktu bisa diulang, saya tidak akan pernah percaya dengan fitnah politik. Makanya yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah percaya dengan orang yang gampang sekali bersumpah dan gampang sekali mencela. Coba lihat, Pak. Kelompok-kelompok yang keras itu kan dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Mereka gampang bersumpah atas nama Allah. Padahal kalau kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang mudah sekali nyebut demi Allah itu tanda dia sedang berbohong. Ini sebenarnya ilmu buat ibu-ibu, ilmu buat poluan juga lah. Kalau lakinya gampang betul nyebut demi Allah, ketahuan bohong tuh dia. Karena ngapa nggak mudah nyebut demi Allah, itu ada kriterianya. Baik, saya kembali lagi masuk ke perang Siffin, Muawiyah. 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Subhanallah. Apa sebabnya? Konflik politik yang mengatasnamakan agama. Sampai perang Khawarij dan sampai Imam Ali pada bulan suci Ramadan sedang ngimami salat subuh ditikam lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Di zaman 3 kekhalifahan jadi dutanya Al-Quran, pakarnya Al-Quran. Tapi di zaman Ali dia menghalalkan darah khalifah. Ketika diminta untuk bertaubat, hendak dieksekusi mati, kata Abdurrahman bin Muljam, saya tidak akan pernah bertobat karena saya tidak pernah berbuat dosa. Dipotong telinganya, belum mau tobat. Potong tangannya, belum mau tobat. Begitu dipotong lidahnya, dia menangis. Jangan potong lidahku, karena kalau kalian potong lidahku, aku tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Subhanallah. Saking solehnya Abdurrahman bin Muljam ini, Pak. Tapi mati dalam keadaan tidak bertobat setelah membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Inilah yang disebut oleh Nabi kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adibis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai Khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian adalah mati dibunuh oleh orang Khawarij. Mengapa Nabi sangat benci sama Khawarij, Pak? Karena sampai mati pun Khawarij
masih meyakini apa yang dia lakukan benar. Mending Freddy Budiman. Ya, saya nggak membenarkan dia bos narkobanya, tapi sebelum ajalnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dieksekusi mati, dia bertobat kepada Allah karena dia berbuat maksiat, dia menyadari kemaksiatannya. Konflik mengatasnamakan agama sampai Imam Ali wafat meninggal dunia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sama dengan zaman-zaman berikutnya. Bukan agama yang salah, tapi yang salah itu memanipulasi agama demi kepentingan politik. Kita kenal dalam sejarah Bani Umayyah ada khalifah yang sangat terkenal, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Sering dikasih gelar khalifah kelima. Umar bin Abdul Aziz, sayangnya beliau sangat soleh, sangat bertakwa, sangat adil, tapi umurnya nggak panjang. Mengapa wafat meninggal dunia? Al-Hafiz Ibnu Katsir mencatat salah satu sebab kematiannya beliau diracun. Yang meracun pelayannya sendiri. Suruhan siapa? Sesama keluarganya sendiri. Karena ingin cepat berkuasa. Kita kenal di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah ada khalifah yang sangat terkenal, Harun al-Rasyid. Bukan dua khalifah ini kadang-kadang lebih terkenal dari sahabat Nabi, Pak, saking terkenalnya. Khalifah Harun al-Rasyid, jaya Bani Abbasiyah di zaman beliau. Tapi beliau punya dua anak laki-laki, Al-Ma'mun sama Al-Amin. Giliran jadi khalifahnya, ketika Al-Amin jadi khalifah, jadi raja Bani Abbasiyah, dia nggak mau menggilirkan ke saudaranya. Dia ingin mewariskan kepada anaknya. Maka terjadi perang. Wafat meninggal dunia Khalifah Al-Amin, kalah dengan pasukan Khalifah Al-Ma'mun. Dua khalifah berperang berebut kekuasaan. Apa itu agama? Itu bukan agama. Itu politik.